Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga teman-teman saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok 7, yaitu adalah analisis penganggaran UMKM Tahu Tek Telur milik Pak Pardi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Amalia Ramadhani, NPM akhir 021. Nah, baik, kita langsung masuk aja ke slide yang pertama, yaitu adalah profil UMKM. Nah, di sini tuh kita menganalisis tahu tek telur milik Pak Pardi. Nah, usaha tahu tek telur milik Pak Pardi ini tuh sudah berjalan dari 2018 hingga sekarang yang dikelola oleh Pak Pardi sendiri. Nah, untuk lokasinya sendiri yaitu ada di Sekerdangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, dalam operasionalnya juga Pak Pardi ini biasanya berjualan setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 10 malam Indonesia Barat. Baik, kita akan lanjut ke slide yang kedua, yaitu adalah data penjualan tahun 2025. Nah, dari yang sudah kami analisis, di UMKM Tahu Tek Pak Pardi itu satu porsinya itu dijual dengan harga 14.000 per porsinya. Dengan catatan operasional harian yang tidak menentu, kadang juga ada yang sepi, kadang juga ada yang ramai. Jika di hari-hari yang sepi atau minimum, itu bisa menjual sekitar 20 porsi per harinya. Nah, jika waktu di hari-hari yang ramai ataupun maksimum, itu bisa penjualan melonjak hingga 30 porsi per harinya. Nah, jika kita tarik rata-rata performa harian itu di angka 25 porsi per harinya. Nah, sekarang sudah lanjut ke tabel yang ada di samping kanan, yaitu kita analisis pada kuartal 1 itu bisa mencapai terjual sebanyak 1.800 porsi, di kuartal 2 bisa mencapai 1.900 porsi, dan puncak tertinggi penjualan yaitu ada di kuartal 3 di 2.000 porsi, dan di kuartal terakhir yaitu kuartal 4 itu ada sedikit penurunan di 1.875 porsi. Nah, untuk totalnya dari kuartal 1 sampai kuartal 7 itu ada di kuartal 1 sampai kuartal keempat yaitu ada 7.575 porsi. Lanjut ke slide yang ketiga, yaitu ada di ramalan penjualan. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan di data penjualan tahun 2025. Nah, sekarang di ramalan penjualan itu dimasukkan saja ke tabel dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Untuk penjualnya juga dimasukin semuanya. Untuk X-nya di kuartal 1 itu min 3, X di kuartal 2 itu min 1, X di kuartal 3 itu 1, X di kuartal 4 itu 3. Nah, untuk X-nya itu adalah X dikali penjualan. Jadi, hasil dari X di kuartal 1 itu min 5.400, hasil dari kuartal 2 itu adalah 1.900, hasil kuartal 3 itu 2.000, hasil kuartal 4 itu 5.625. Untuk X2-nya, kuartal 1 9, kuartal 2 1, kuartal 3 1, kuartal 4 9. Nah, untuk XY-nya di total 325, untuk X2-nya itu totalnya 20. Nah, untuk di ramal penjualan 2026, kita hitung A, sigma Y per N, jadi ini tuh penjualan dibagi 4 di kuartalnya. Jadi totalnya 1.893,75. Untuk menghitung B sigma XY per sigma X2. Jadi sama dengan 325 dibagi 20 yaitu hasilnya 16,25. Nah, untuk hasil ramalannya di kuartal 1 2026 itu hasilnya 1.975, di kuartal 2 itu 2.007,5, di kuartal 3 2026 itu hasilnya 2.040, di kuartal 4 2026 hasilnya 2.072,3. Perkenalkan, nama saya Fadia Alifatul Roma dengan NPM 240.120.101.70. Saya akan melanjutkan penjelasan perhitungan anggaran penjualan dan anggaran produksi. Pada tabel anggaran penjualan, terlihat bahwa penjualan dibagi menjadi 4 kuartal atau 4 periode dalam 1 tahun. Harga jual produk ditetapkan sebesar Rp14.000 per porsi. Data penjualan per kuartal adalah sebagai berikut. Kuartal pertama sebanyak 1.975 porsi dengan total penjualan Rp27.650.000. Kuartal kedua sebanyak 2.008 porsi dengan total penjualan Rp28.112.000. Kuartal ketiga sebanyak 2.040 porsi dengan total penjualan Rp28.560.000. Lalu kuartal keempat sebanyak 2.073 porsi dengan total penjualan Rp29.022.000. Total keseluruhan penjualan selama tahun 2026 diperkirakan mencapai 8.096 porsi dengan total pendapatan sebesar Rp113.344.000. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penjualan mengalami peningkatan secara bertahap setiap kuartal. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan perminatan konsumen terhadap produk tahu tek telur Pak Pardi. Lanjut ke anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan perencanaan jumlah produk yang harus diproduksi oleh UMKM Tahu Tek Telur Pak Pardi selama tahun 2026 agar kebutuhan penjualan dapat terpenuhi serta persediaan barang tetap tersedia.
Penyusunan anggaran produksi dilakukan berdasarkan target penjualan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, UMKM Tahu Tek Telur Pak Pardi juga mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir barang, supaya proses produksi berjalan lebih stabil dan tidak mengalami kekurangan stok. Nah, dalam anggaran produksi ini digunakan beberapa asumsi, yaitu persediaan akhir ditetapkan sebesar 10% dari jumlah penjualan setiap kuartal. Sedangkan persediaan awal diperoleh dari 10% penjualan kuartal sebelumnya. Pada penjualan kuartal pertama, target penjualan direncanakan sebanyak 1.975 porsi. Persediaan akhir ditetapkan sebesar 198 porsi dan persediaan awal sebesar 188 porsi. Berdasarkan data tersebut, jumlah produksi yang harus dilakukan pada kuartal pertama adalah 1.985 porsi. Pada kuartal kedua, target penjualan meningkat menjadi 2.008 porsi dengan persediaan akhir sebesar 201 porsi dan persediaan awal menjadi 198 porsi. Maka jumlah produksi yang direncanakan pada kuartal kedua sebesar 2.011 porsi. Pada kuartal ketiga, penjualan diperkirakan mencapai 2.040 porsi. Persediaan akhir sebesar 204 porsi dan persediaan awal sebesar 201 porsi, sehingga jumlah produksi yang harus dilakukan adalah 2.043 porsi. Pada kuartal terakhir atau kuartal keempat, target penjualan meningkat menjadi 2.073 porsi dengan persediaan akhir 207 porsi dan persediaan awal 204 porsi. Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah produksi pada kuartal keempat sebesar 2.076 porsi. Secara keseluruhan, total produksi UMKM Tahu Tek Pak Pardi selama tahun 2026 diperkirakan mencapai 8.115 porsi. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi mengalami peningkatan secara bertahap. Setiap kuartal mengikuti kenaikan target penjualan. Penyusunan anggaran produksi ini bertujuan supaya kegiatan operasional usaha dapat berjalan secara efektif, menjaga kestabilan persediaan barang jadi, serta mengurangi resiko kekurangan maupun kelebihan produksi. Lanjut pada penjelasan anggaran bahan mentah UMKM Tahu Tek Telur Pak Pardi. Anggaran bahan mentah merupakan perencanaan kebutuhan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu. Pada UMKM Tahu Tek Telur, salah satu bahan baku utama yang digunakan adalah tahu. Dalam penyusunan anggaran bahan mentah tahu, digunakan asumsi bahwa setiap satu porsi tahu tek membutuhkan 2 potong tahu dengan harga Rp2.000 per porsi. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku, merencanakan pembelian bahan, menjaga ketersediaan stok, serta mengendalikan biaya produksi agar lebih efisien. Pada kuartal pertama, jumlah produksi direncanakan sebanyak 1.985 porsi. Karena setiap porsi membutuhkan 2 potong tahu, maka kebutuhan bahan mentah sebesar 3.970 potong tahu. Persediaan akhir bahan mentah ditetapkan sebesar 397 potong, sehingga kebutuhan sementara menjadi 4.367 potong. Setelah dikurangi persediaan awal sebesar 375 potong, jumlah unit tahu yang harus dibeli adalah 3.992 potong. Dengan harga beli sebesar Rp2.000 per potong, biaya pembelian bahan mentah pada kuartal pertama sebesar Rp7.984.000. Pada kuartal kedua, jumlah produksi meningkat menjadi 2.011 porsi, sehingga kebutuhan bahan mentah mencapai 4.022 potong tahu, dan juga dengan total biaya pembelian sebesar Rp8.054.000. Pada kuartal ketiga, produksi direncanakan sebesar 2.043 porsi dengan kebutuhan bahan mentah sebesar 4.086 potong tahu, maka jumlah unit yang harus dibeli sebesar 4.092 potong dengan biaya pembelian sebesar Rp8.184.000. Sedangkan pada kuartal keempat, jumlah produksi mencapai 2.076 porsi, sehingga kebutuhan bahan mentah meningkat menjadi 4.152 potong tahu. Setelah dikurangi persediaan awal, jumlah unit yang harus dibeli sebesar 4.159 potong dengan total biaya pembelian sebesar Rp8.317.200. Secara keseluruhan, total produksi selama tahun 2026 sebesar 8.115 porsi dan membutuhkan bahan mentah tahu sebanyak 16.230 potong. Setelah memperhitungkan persediaan akhir dan persediaan awal, total unit tahu yang harus dibeli selama 1 tahun sebesar 16.270 potong dengan total biaya pembelian bahan mentah sebesar Rp32.540.400. Perkenalkan, nama saya Wika Suci Fitria Ningrum dengan NPM 24012010213.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan anggaran bahan mentah untuk telur. Berdasarkan asumsi yang digunakan, setiap satu porsi tahu tek telur itu membutuhkan satu butir telur dengan harga Rp2.000 per butir. Pada kuartal 1, jumlah produksi diperkirakan sebanyak 1.985 porsi. Karena setiap porsi membutuhkan satu telur, maka kebutuhan bahan mentahnya juga 1.985 butir. Kemudian, perusahaan menyiapkan persediaan akhir sebesar 10% dari kebutuhan kuartal berikutnya, sehingga diperoleh persediaan akhir sebesar 199 butir. Lalu, kebutuhan sementara dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan bahan mentah dan persediaan akhir, yaitu 1.985 ditambah 199 menjadi 2.184 butir. Setelah itu dikurangi persediaan awal sebesar 188 butir, sehingga unit telur yang harus dibeli adalah 2.184 dikurangi 188 sama dengan 1.996 butir. Karena harga beli telur sebesar Rp2.000 per butir, maka biaya pembelian bahan mentah kuartal 1 adalah 1.996 dikali Rp2.000, sehingga hasilnya adalah Rp3.991.000. Perhitungannya sama juga dilakukan hingga kuartal 4, sehingga total biaya pembelian bahan mentah telur selama tahun 2026 sebesar Rp16.269.200. Selanjutnya adalah anggaran bahan mentah untuk bumbu. Berdasarkan asumsi yang digunakan, setiap satu porsi membutuhkan bumbu senilai Rp3.000. Pada kuartal 1, produksi diperkirakan sebanyak 1.985 porsi, sehingga kebutuhan bahan mentah bumbu juga sebesar 1.985 unit. Kemudian ditambahkan persediaan akhir sebesar 199 unit, sehingga kebutuhan sementara menjadi 2.184 unit. Lalu dikurangi persediaan awal sebesar 188 unit, sehingga jumlah unit bumbu yang harus dibeli adalah 1.996 unit. Karena harga beli bumbu sebesar Rp3.000 per unit, maka biaya pembelian bahan mentah kuartal 1 adalah 1.996 dikali Rp3.000, sehingga hasilnya adalah Rp5.986.500. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada kuartal berikutnya, sehingga total biaya pembelian bahan mentah bumbu selama tahun 2026 adalah sebesar Rp24.403.800. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anggaran tenaga kerja langsung. Berdasarkan asumsi, standar waktu untuk memasak satu porsi tahu tek telur adalah 0,1 jam atau sekitar 6 menit. Pada kuartal 1, jumlah produksi diperkirakan sebanyak 1.985 porsi. Nah, kebutuhan jam tenaga kerja langsung itu dihitung dengan mengalihkan jumlah produksi dengan standar waktu, yaitu 1.985 dikali 0,1, sehingga diperoleh 198,5 jam kerja. Kemudian, upah tenaga kerja ditetapkan sebesar Rp10.000 per jam. Maka, biaya tenaga kerja langsung kuartal 1 dihitung dengan 198,5 jam dikali Rp10.000, sehingga diperoleh Rp1.985.000. Perhitungan yang sama dilakukan sampai pada kuartal 4, sehingga total biaya tenaga kerja langsung selama tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp8.115.000. Baik, perkenalkan nama saya Dian Stefarsa Putri dengan NPM 2401201099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran BOP atau biasa disebut dengan biaya overhead pabrik pada UMKM tahu tek telur periode tahun 2026. Nah, biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dalam perhitungan ini digunakan asumsi tarif BOP sebesar Rp5.000 per jam kerjanya. Cara menghitung anggaran BOP yaitu dengan mengalihkan kebutuhan jam tenaga kerja langsung atau JTKL dengan tarif overhead per jam. Dengan rumus kebutuhan JTKL dikali tarif overhead. Pada kuartal pertama bisa dilihat kebutuhan JTKL sebesar 198,5 per jam. Kemudian dikalikan dengan tarif overhead yaitu dengan senilai Rp5.000. Perhitungannya yaitu 198,5 dikali Rp5.000 yaitu dengan jumlah Rp992.500, sehingga jumlah BOP pada kuartal pertama itu sebesar Rp992.500. Pada selanjutnya kuartal kedua yaitu 201,1 dikali Rp5.000 dengan jumlah Rp1.005.500. Begitu juga dengan kuartal ketiga 204
dikali 5.000 dengan jumlah Rp1.021.500 dan untuk kuartal keempat yaitu 207,6 dikali 5.000 dengan jumlah Rp1.038.000. Lalu seluruh biaya overhead itu dari setiap kuartal dijumlahkan sehingga diperoleh total kebutuhan JTKL dengan sebesar 811,5 per jam. Lalu dan total jumlah dari kebutuhan JTKL sama tarif overhead itu sebesar 4.057.500. Jadi dapat disimpulkan bahwa total anggaran BOP selama tahun 2026 diperoleh dari akumulasi kebutuhan jam tenaga kerja langsung yang dikalikan dengan tarif overhead sebesar 5.000 per jam. Lalu selanjutnya ada harga pokok produksi. HPP merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk sampai siap dijual. Dalam perhitungan ini, total produksi diasumsikan sebanyak 8.115 porsi selama tahun 2026. Komponen pertama yaitu biaya bahan baku yang terdiri dari tahu sebesar 32.540.400 dengan telur sebesar 16.269.200 dan ada juga bumbu yaitu 24.403.800. Kemudian tahu, telur, dan bumbu ini dijumlahkan yaitu menghasilkan total biaya bahan baku dengan sebesar 73.213.400. Kemudian komponen itu yaitu biaya tenaga kerja langsung. Lalu perhitungannya diperoleh dari 811,5 per jam dikali 10.000 itu sama dengan 8.115. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Perhitungannya berasal dari 811,5 per jam dikali tarif overhead yaitu 5.000, maka hasilnya 811,5 dikali 5.000 sama dengan 4.057.500. Setelah semua komponen dijumlahkan, maka total HPP selama 1 tahun diperoleh dari total biaya bahan baku ditambah BTKL ditambah BOP. Kemudian untuk mengetahui HPP per porsi, total HPP dibagi dengan total produksi sebanyak 8.115 porsi. Perhitungannya yaitu dari jumlah total HPP tadi itu 85.385.900 dibagi dengan 8.115 nanti ketemunya 10.522 per porsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 porsi tahu tek telur adalah sebesar 10.522 dan nilai HPP ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual agar usaha tetap memperoleh keuntungan. Baik, untuk selanjutnya juga ada anggaran biaya operasional UMKM tahu tek telur. Pertama diketahui bahwa HPP per porsi itu sebesar 10.522. Angka ini nantinya itu digunakan sebagai biaya variabel per unit. Kemudian terdapat biaya tetap per bulan yang terdiri dari adanya biaya listrik lampu dengan sebesar 50.000 dan penyusutan gerobak atau peralatan sebesar 100.000. Sehingga total biaya tetap per bulan diperoleh dari 50.000 ditambah 100.000 yaitu 150.000. Karena perhitungan dilakukan per kuartal, maka biaya tetap per kuartal dihitung dengan cara 150.000 dikali 3 yaitu 450.000. Selanjutnya, jumlah biaya variabel diperoleh dari jumlah unit terjual dikalikan biaya variabel per unit. Nah, bisa dilihat di kuartal pertama, yaitu jumlah unit terjual sebanyak 1.975 porsi, itu bisa dikalikan biaya variabel per unit sebesar 10.522, yaitu totalnya 20.759.950. Kemudian untuk mendapatkan jumlah biaya operasional, biaya variabel ditambah biaya tetap jadi pada kuartal pertama itu 20.759.950 rupiah ditambah 450.000 sama dengan
Rp21.230.950. Perhitungannya sama dilakukan terus pada kuartal 2, 3, dan 4. Sehingga pada akhir periode diperoleh total biaya operasional sebesar Rp86.996.112. Melalui anggaran biaya operasional ini, UMKM dapat mengetahui total pengeluaran usaha selama 1 tahun, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih terencana dan efisien. Saya Narendra Aprian Putra dengan MPM 3 digit terakhir 131. Di sini saya akan melanjutkan pemaparannya, yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui apakah usaha memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian selama satu periode usaha. Berdasarkan hasil perhitungan kelompok kami, total penjualan yang diperoleh UMKM Tahu Tek Telur Pak Pardi ini sebesar Rp113.610.000. Bisa dilihat di background. Nah, nilai tersebut diperoleh dari penjualan sebanyak 8.115 porsi dikalikan harga jual 14.000 per porsi. Nah, kemudian total biaya operasional yang dikeluarkan usaha ini sebesar Rp86.986.112. Biaya tersebut meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Dan hasil tersebut diperoleh EBIT dan atau laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp26.623.888. Selanjutnya yaitu dikenakan pajak sebesar 10%, dengan pajak 10% yaitu Rp2.662.389, sehingga diperoleh EAT atau laba bersih setelah pajak sebesar Rp2.3.961.499. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM Tahu Tek ini masih memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu mengenai operasional cash flow atau arus kas operasional. Nah, pada bagian ini kelompok kami menghitung penyusutan dari gerobak atau alat usaha, yaitu nilai investasi gerobak dan alat sebesar Rp2.300.000 dengan umur ekonomis selama 5 tahun, sehingga diperoleh biaya penyusutan sebesar Rp460.000 per bulan. Kemudian operasional cash flow-nya dihitung menggunakan rumus seperti yang di background, yaitu operasional cash flow sama dengan EAT ditambah penyusutan. Berdasarkan hasil penghitungan, EAT atau laba setelah pajak sebesar Rp2.3.961.499 tadi ditambah dengan penyusutan sebesar Rp460.000, sehingga diperoleh hasil operasional cash flow-nya sebesar Rp24.421.499. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa usaha Tahu Tek memiliki arus kas operasional yang baik karena mendapatkan usaha masih mampu menutupi kebutuhan operasional usaha. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir analisis keuangan, yaitu Net Present Value atau NPV. Nah, Pak Pardi sendiri mengeluarkan investasi awal sebesar Rp2.500.000. Ini untuk membeli gerobak dan peralatan masak atau bahan-bahan masakan dengan tingkat diskonto sebesar 20%. Nah, kita menghitung beberapa nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima selama 5 tahun ke depan. Arus kas setiap tahunnya sama, yaitu sebesar Rp24.421.499. Lalu dikalikan faktor diskonto masing-masing tahun, yaitu yang pertama tahun ke-1 dikali 0,833 dengan hasil sebesar Rp20.343.109. Tahun kedua yaitu dikali dengan 0,694, hasilnya yaitu Rp16.948.520. Tahun ketiga yaitu dikali 0,579, hasilnya yaitu Rp14.144.048. Tahun keempat dikali dengan 0,482 sama hasilnya yaitu Rp11.771.163. Tahun kelima dikali 0,402 dengan hasil Rp9.817.443. Nah, total semua present value tersebut adalah Rp73.020.282. Kemudian kita hitung NPV-nya. NPV sama dengan total PV dikurangi investasi awal Pak Pardi. Nah, sama dengan Rp70.020.282 dikurangi Rp2.500.000. Hasilnya yaitu Rp70.520.282. Nah, hasil NPV tersebut yaitu positif atau NPV lebih besar 0, yang artinya usaha ini masih sangat layak untuk dijalankan dengan investasi yang relatif kecil, hanya Rp2,5 juta.
Demikian pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.